Adapun tanda-tanda wanita nusyuz di ayat ini disebutkan wallati takhafuna nusyuzahun, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, yakni di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya kepada suaminya. Nusyuz maknanya merasa lebih tinggi dari suami. Nah, jadi apa? Nusyuz merasa lebih tinggi daripada suaminya. Kemudian wanita yang nusyuz ini wanita yang merasa dia punya andil lebih daripada suaminya, punya peran lebih daripada suaminya, sehingga meninggalkan perintahnya, sehingga wanita seperti ini suka meninggalkan perintah suaminya, berpaling dari suaminya, bahkan membenci suaminya. Paham ya? Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, ketika tanda-tanda nusyuz itu timbul kepada satu wanita, maka nasihati dan ingatkanlah bahwa jika ia bermaksiat kepada suaminya, maka dia akan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi nusyuz ini yang pertama itu maknanya merasa lebih tinggi daripada suaminya. Obat penawarnya yang disebutkan di sini, nasihati dia, kasih tahu dia bahwa itu maksiat. Jadi banyak lagi tanda-tanda nusyuz ya. Karena belum meringkas nih. Bisa insyaallah. Kemudian ada lagi tanda nusyuz yang lain disebutkan ulama. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, dia menolak. Itu tanda-tanda nusyuz juga. Nah, itu tanda-tanda nusyuz. Dan ini kenapa penyebab perceraian itu banyak sekarang. Tadi ada berita di Jawa Timur, ada satu daerah itu anak lupa, dalam 1 bulan saja, itu daerah kabupaten kalau saya nggak salah, salah satu kabupaten di Jawa Timur, dalam 1 bulan 2000 istri menggugat ke pengadilan, menggugat perceraian ke pengadilan agama. Nanti cek lagi beritanya, 2000-an. Nah, banyak penyebabnya, salah satunya ya mohon maaf, karena nusyuz ini tadi standarnya udah nggak bener. Standarnya udah standar TikTok kalau orang bilang sekarang. Standar TikTok. Termasuklah banyak lah. Saya nggak akan mengungkit di sini. Maka kalian wanita-wanita dan laki-laki insyaallah paham. Kalau nggak ngaji suruh ngaji juga. Wanita-wanita bentengilah diri kalian dari memandang. Saya berkali-kali bilang maksiat mata itu bukan hanya memandang aurat, bukan hanya menonton film-film yang menampakkan situs-situs kemesraan seksual, bukan hanya itu maksiat mata, melainkan maksiat mata juga melihat nikmat orang lain sehingga kita mengadu kepada Allah, aku kok nggak dapat yang seperti itu, atau melihat rumah tangga orang lain yang katanya lebih bahagia di sosial media sehingga pandangan kita rusak karena memandang keluarga yang di sosial media itu, keluarga kita rusak karena memandang orang yang kita katakan lebih daripada kita nikmatnya. Ini masalah. Nah, itu saya berulang kali bilang hal demikian supaya kita sadar kita ini termanipulasi ini, tertipu dengan apa yang kita lihat, maka itu bagian daripada maksiat. Tak ada rasa syukur kita lagi kepada Allah dan tak ada rasa syukur kita lagi bagi yang sudah menikah kepada suami-suaminya. Allah taala alam bisawab. Maka diperbolehkan dalam fikih menceraikan wanita yang nusyuz. Oke? Diperbolehkan dalam fikih menceraikan wanita yang nusyuz. Bahkan nggak perlu kalau diceraikan karena nusyuz, nggak perlu dikasih uang hiburan atau mut'ah tadi. Mut'ah. Nggak perlu dikasih. Tapi kalau diceraikannya bukan karena nusyuz atau bukan karena istrinya, suami kasihlah harta penghibur bagi pihak istri, baik itu keluarga ataupun pribadi istri tersebut. Harus digaris bawahi. Tapi semoga jangan sampai bercerai, karena Nabi SAW pernah ditegur Allah Subhanahu Wa Taala ketika ingin menceraikan Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha. Karena Sayyidatuna Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab, beliau mewarisi ketegasan
kekerasannya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi mewarisilah anaknya beliau ini perempuan Sayyidatuna Hafsah, sehingga keras, sifatnya keras. Tapi Rasulullah SAW ketika ingin menceraikannya, Allah cegah, Allah larang. Nah, ini jadi Rasulullah itu bertindak bukan karena hawa nafsunya, melainkan karena wahyu-wahyu dari Allah. Dikhawatirkan, kata para ulama, kalaulah Nabi menceraikan Sayyidatuna Hafsah, akan diikuti nanti oleh umat-umat setelahnya Rasulullah SAW, karena ada sifat tersebut yang nggak baik kiranya pada wanita itu, diceraikan. Nanti nggak baik, diceraikan. Jadi Nabi bukan sebagai contoh lagi. Kalau bab seperti itu tetap dilakukan Nabi, akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW, jangan ceraikan Hafsah, sehingga Nabi tak jadi menceraikan Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Maka di sini juga pelajaran penting bagi kita semua. Ingat, ini pengingat besar ini untuk kita. Bukan hanya belajar fikih, tapi akhlak juga insya Allah, karena ini fikih berbasis akhlak. Kalau kita terlalu tinggi ekspektasi kita terhadap pasangan, nantinya, atau terlalu takut terhadap pasangan, akan calon pasangan kita nih, terlalu takut atau terlalu tinggi ekspektasi kita seputar kebaikan tentang dia, dua-duanya hilangkan. Saya ulang, terlalu takut terhadap calon pasangan atau sudah ada pasangan. Yang kedua, terlalu tinggi ekspektasi kita seputar kebaikan calon pasangan atau pasangan kita itu. Buang dua-duanya. Buang. Mohon maaf, kita ini makhluk manusia mutaakhirin nih, udah di akhir penghujung zaman. Ini masih fokus nggak ya? Ini saya nanti serius nyampaikannya, lupa tak fokus. Kita ini dah penghujung sekali. Udah jaraknya jauh sekali dari Rasulullah. Yang hidupnya sezaman Rasul aja, sebegitunya diuji loh rumah tangganya. Sebegitunya diuji, sampai yang saya katakan kisah tadi itu. Sampai seperti itu. Tapi nggak pernah mereka itu terkena mental, sakit mental yang kita ucapkan sekarang lah. Apalah itu. Mudah sekali kalimat cerai keluar dari mulut kita. Nauzubillah. Mudah kali perempuan-perempuan sekarang gugat ke pengadilan. Nauzubillah. Lemah kali. Karena mereka udah hilang ilmu di kepalanya. Bukan ilmu lagi yang menjadi rujukan dia dalam kehidupan dia, melainkan hawa nafsu dia. Nah, itulah yang menjadi rujukan dia, hawa nafsu. Ilmu itu dah jarang ditonton. Yang lewat-lewat sekarang tuh supaya mau cepat viral, ya mohon maaf, tahu sendirilah. Itu yang jadi bahan tontonan kita setiap hari ketimbang ilmu-ilmu tadi. Sehingga hidup kita ini hanya dengan nafsu-nafsu aja. Tak ada lagi ilmu yang tercantum di kepala kita nih. Nah, jadi kalau kita berekspektasi tinggi atau terlalu berlebihan ketakutan, kita tengok tuh Nabi SAW. Tengok juga Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah beliau nggak tidur di rumah, diusir bininya. Nabi juga pernah nggak tidur di rumah karena komplain-komplain bininya Rasulullah SAW, istri-istrinya. Itu sekelas Nabi loh, saya bilang. Sekelas para sahabat loh itu. Loh, kita kok malah pengen enak-enaknya aja, rumah tangga tuh pengen enak-enaknya aja. Makanya standar kita tuh terlalu jauh tontonan kita. Bullshit semua. Penipu semua yang di sosial media itu yang menampakkan kebahagiaan. Wallahi demi Allah, penipu semua. Jadi kalian semua, kawan-kawan, terlalu takut, hilangkan. Terlalu berekspektasi tinggi, hilangkan. Penipu, saya katakan. Sekelas Nabi aja, seperti itu loh. Kalau kita belajar, apalagi kita, yang bukan Nabi, yang bukan penuntut ilmu, yang bukan orang alim. Jangan berharaplah seperti itu gitu. Yang berharapnya seperti drama Korea, drama-drama Cina, drama-drama kasmaran yang lainnya lah. Jangan berharap. Bahaya. Itu menaikkan standar-standar kita aja yang nggak benar itu. Maka berhasillah pengaruh-pengaruh media tadi, pengaruh-pengaruh Dajjal dalam mempengaruhi wanita-wanita akhir zaman, termasuk juga laki-lakinya akhir zaman, sehingga mudah terlalu emosi menanggapi perempuan seperti itu. Wa ala malikil abid. Kemudian wajib bagi pemilik hamba atau budak dan pemilik hewan memberi nafkah makan.
Nggak boleh memaksanya bekerja saat mereka sudah tak mampu lagi mengerjakannya, dan jangan memukulnya tanpa alasan meskipun kepada binatang. Oke. Kerbau, kuda bendi, kuda lah, memukul binatang. Ada beberapa pendapat ulama kalau memukulnya untuk mengarahkan dan tidak menyakiti tak masalah. Tapi kalau menyakiti sampai dia udah duduk kemudian dipaksa lagi untuk bekerja, haram, tak boleh. Udah capek dia, udah nggak kuat, tapi dipaksa karena dipukul dia gerak lagi, nggak boleh. Termasuk pembantu rumah tangga, atau ada yang bekerja di sini sebagai pembantu rumah tangga. Kalau kiranya kita capek, bilang dulu ke tuan rumah, istirahat. Kalau kita sakit, sampaikan. Kalau mereka marah, sampaikan ini. Dalil ini, ambil aja. Ambil, potong, kasih ke dia. Kasih dispensasi. Tapi di situ bukan pertanda kita terlalu sering. Kalau sesekali saya rasa nggak apa-apa. Kalau sering, jadi kena ini kita jadinya. Kena poin tertentu lah. Kalau terlalu sering, seminggu sekali sakit, seminggu sakit. Jadi biasa orang-orang seperti itu nggak suka lagi tuan rumah kalau kiranya ada kawan-kawan di sini yang sering-sering sakit dalam hal ini, ya. Mending cari kerja yang lain daripada terjadi masalah. Nah, kemudian hewan. Kalau kiranya ada keluarga kita yang tukang bajak sawah, kerbau itu mau loh gerak sendiri dan dia tahu tanpa harus dipukul. Kalau dia ada capek kali, dipukul juga, itu tidak boleh. Kuda juga begitu, kuda bendi, kuda-kuda yang dipakai orang hiburan-hiburan di taman-taman, di tempat kebun binatang. Nah, itu kalau ada keluarga kita, tolong bantu nasihati. Itu menyiksa daripada hewan-hewan tersebut. Tak baik, tak dicontohkan Nabi SAW. Tak ada rasa kita terhadap makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada hewan aja kita diajarkan sampai seperti itu, punya rasa kepada hewan, apalagi kepada manusia. Saya ulang, kepada hewan aja kita diajarkan dalam agama ini punya rasa yang tinggi, punya rasa peduli, apalagi kepada sama kita manusia. Nah, satu lagi, cukup satu lagi insyaallah. Wa yajibu 'ala az-zawjati ta'atuhu fi nafsiha illa ma la yahillu wa alla tasuma wa la takhruja min baitihi illa bi'idnih. Wajib bagi seorang istri taat kepada suaminya, wajib. Taat dalam makna yang baik-baik. Kalau suami mengajak kepada perkara yang enggak halal, kepada perzinahan atau perzinahan, mungkin suaminya izin berzina duluan, enggak boleh. Izin maksiat dia keluar, enggak boleh, jangan dikasih. Atau disuruhnya istrinya bermaksiat, jangan. Mencuri, jangan dituruti. Enggak boleh puasa sunnah serta keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Nah, jadi nggak boleh istri ini taat kalau suaminya mengajak maksiat, tapi taat dalam hal kebaikan wajib. Misalnya berkali-kali disampaikan, memang bukan tugas istri masak, tugas istri nggak menyusui, tugas pokok istri bukan cuci piring, memang bukan. Tapi ketika suami perintahkan taat, suruhnya cuci piring, ya cuci apa? Cuci baju, cuci. Itu bagian daripada ketaatan. Nah, memang banyak riwayat itu Nabi menjahit pakaiannya sendiri, betul. Tapi tak banyak. Itu aja bagian poin-poin penting. Nabi pernah melakukan kemandirian dalam rumah tangganya, menjahit pakaiannya sendiri. Yang lain-lainnya insyaallah Nabi ada khodim. Air wuduk pun Nabi diambilkan Abdullah bin Abbas air wuduknya. Kemudian tarompahnya Nabi itu sering diambilkan oleh Abu Hurairah. Pakaian Nabi, ya, paling suka lah istri-istri Nabi nyuci pakaian Nabi karena wanginya luar biasa. Mengambil barokahnya kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, paling senang. Nah, jadi Nabi ini dah punya khadim, punya pelayan. Maka sangat jarang disebutkan seputar hal ini, walaupun ada kita contoh kebaikan daripada Nabi SAW, kemandiriannya, tapi tak banyak. Adapun nanti kita jumpa suami yang suka minta ambilkan minum, minta ambilkan makan, minta cucikan piring, ya siaplah melayani. Mungkin untuk bab-bab seperti itu kiranya nanti di Uqudul Ajaib lebih lengkap lagi, di daurah-daurah pranikah ataupun pasca nikah boleh juga, mau yang belum nikah ataupun yang sudah menikah. Kaji lagi Uqudul Ajaibnya buka supaya termotivasi lagi
mengingat supaya kita kuat dalam mengarungi rumah tangga nantinya, insya Allah. Nah, adapun puasa sunnah kalau nggak diizinkan, batalkan ketika udah puasa. Tapi kalau malamnya belum sempat puasa, ya udah nggak usah puasa paginya atau siangnya. Kecuali suami izinkan, nggak masalah. Nah, mungkin itu dulu pas kita habis di pasal 26. Ini ringkas, nggak semua fatwa saya sampaikan. Tapi itulah yang mungkin kiranya sering terjadi di kalangan masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Bila yang ada bertanya, silahkan. Gimana kalau istri jualan sendiri dipakai sendiri loh, jualan sendiri dipakai sendiri loh. Ya tuh misalkan ada orang beli, misalkan uangnya itu untuk dirinya sendiri, itu nggak campur baur dengan yang lain. Misalkan untuk tabungan pribadinya lah, untuk apa? Nah, ini ada beberapa pendapat ulama. Kalau istri bekerja atau istri punya usaha, apakah uangnya untuk dirinya sendiri atau perlu dia katakan kepada suaminya? Yang pertama, ada pendapat ulama yang pertama, untuk dirinya sendiri pun tak masalah, tanpa dia tak mesti sampaikan kepada suaminya. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat kedua yang paling baik, insya Allah paling utama, ketika dia punya pendapatan sendiri, penghasilan sendiri, dia sampaikan kepada suaminya, dan suami sebaik-baik suami dia izinkan, terserah istrinya mau pakai uang itu untuk apa, mau ditabungkah atau mau dipakai juga untuk saling berkontribusi dalam mengarungi rumah tangga, entah beli sesuatu dengan uang itu dengan sama-sama, uang istri juga ataupun uang suami. Adapun yang dikatakan uang istri bukan uang suami, ini juga masalah. Saya ulang, kalaupun mau pakai pendapat itu silahkan, boleh juga. Dalam fikih ada memang pendapat itu uang istri, bukan uang milik suami. Tapi kita sebagai istri yang mengaji, punya akhlak lah kepada suami, kita nggak boleh diam terhadap uang itu. Kita sampaikan, Bang, ini pendapatanku punya segini, uang dapat segini hasil jualan kelinci, hasil jualan produk digital. Nah, ini mau kutabung boleh, Bang. Nah, kiranya nanti beli rumah atau nanti ada keperluan mendesak bisa kita pakai nih, Bang. Tapi ingat, yang paling poin penting itu, baik itu dalam budaya Indonesia, saya baca juga ternyata ada dalam kebudayaan kita di Indonesia, apalagi dalam agama kita dianjurkan sekali, perempuan bekerja jangan diniatkan untuk membantu suami. Dulu saya kira itu hanya ungkapan-ungkapan orang-orang tua gitu kan. Ternyata saya cari memang kebudayaan Indonesia juga, dan memang yang diambil itu budaya itu dari agama kita, agama Islam. Jangan niatkan kerja perempuan ini untuk membantu suami, nggak boleh. Sehingga banyak mudaratnya ke depannya. Bisa jadi suamimu jadi malas, nggak mau bekerja. Kalau kamu bekerja tuh sering kamu bilang, aku mau bantu suamiku supaya beli rumah, supaya beli motor, supaya beli mobil, supaya beli yang lainnya. Nah, siap-siap suamimu salah satunya bisa jadi malas bekerja, atau dia bekerja pas-pasannya saja, hanya untuk keperluan yang pokok-pokok saja lah, tidak ada nanti yang sekunder-sekundernya ya. Jadi itulah mungkin jawaban fikih ataupun tambahan nasihat dari kami, semoga manfaat insyaallah. Jangankan hasil uang sendiri, hasil ini satu apa nih yang pernah saya baca ya, saya lupa di apa buku. Kadang saya baca buku random tapi terbaca. Jangankan hasil uang sendiri, hal seperti itu dikomunikasikan dengan bahasa seperti tadi. Uang yang dah dikasih suami pun kepada kita, kepada seorang istri, kemudian suami minta lagi, ya misalnya keperluan mendesak tiba-tiba, boleh aja. Sebagai suami yang berakhlak dia sampaikan begitu, boleh dipakai dulu nanti abang ganti lagi gitu. Atau emasnya boleh kita jual dulu, nanti kalau ada rezeki abang ganti lagi. Boleh cincinnya abang jual dulu, nanti kalau ada rezeki. Nah, itu boleh. Justru itu maksudnya bab akhlak lah gitu. Pak, mau nanya Pak, kalau dalam Islam itu konteks tabarrus itu seperti apa Pak? Contoh kan kalau perempuan kan memakai Pak, hiasan gitu kan, kalau misalkan mau keluar rumah gitu, kayak pakai lipstik gitu kan. Terus ada yang bilang gitu kan, Aziza tuh pernah dengar katanya kalau pakai lipstik yang bisa merubah warna bibir itu udah termasuk dalam konteks tabarrus gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai tapi tidak merubah warna bibir,
itu baru tidak apa-apa. Itu gimana Pak? Yang benar yang mana Pak? Betul yang dia bilang tuh. Sama kayak wangi-wangian yang kita pakai parfum untuk perempuan tuh memang khusus karena dia pakai parfum, cuman wanginya tuh tercium oleh dirinya sendiri, nggak memberikan aroma kepada orang lain. Kayak Rexona itu kan nggak menyebar wanginya. Deodoran tersebut pula merek, dia nggak mesti Rexona, yang lain boleh. Deodoran itu kan untuk menghilangkan bau ketek, dan itu nggak menyebar kan baunya. Begitu juga parfum, banyak parfum yang seperti itu, dia mengharumkan badan kita dan aroma itu tercium diri kita sendiri, orang lain nggak bisa cium. Kalau untuk perempuan itu saya sebut aja, kalau mau beli nih Nisik Toharo, nah itu untuk perempuan. Jadi kalau lipstick juga begitu, bedak juga begitu. Kalau dia memberikan perubahan pada kulit yang awalnya hitam jadi putih, yang coklat jadi merah, itu masalah. Terlalu mengubah daripada tabarruj. Adapun gini, makna tabarruj secara meluas itu masih satu konteks. Tabarruj di sini bukan hanya sekedar dandanan, hiasan tabarruj, hiasan perempuan. Kadang orang udah menutup aurat semaksimal mungkin, bercadar, ya kan? Bercadar nih tertutup, yang nampak tuh cuman biji matanya aja. Bayangkan biji mata, maksudnya tuh matanya saja yang nampak. Tapi dengan hanya biji mata yang nampak saja, dia masih bisa juga tabarruj. Yang lain tertutup, mulut tertutup, kening pun tertutup, tapi matanya nampak. Di matanya pula yang dia dandankan pakai yang supaya bulu mata lentik lah, alis mata yang apa istilahnya kalian tuh, digitukan lah. Masalah juga walaupun cuma matanya. Jadi memang harus total di bab ini, habiskan pembahasan. Kalau memang betul-betul ingin menalami bab tabarruj ini, habiskanlah, cari betul-betul detail, karena fikih ini luas sekali kalau bahas secara fikih. Kalau mau disampaikan lebih panjang bisa. Hanya bahas bab tabarruj aja mungkin sejam lebih pun bisa, sampai pagi pun bisa kalau mau ngaji detail. Ini kan secara ringkas aja karena pertanyaan, mungkin jawab sampai mengaji fikih lagi gitu. Maka kalau betul ingin normal-normal saja, tutup aurat yang baik, pakai pakaian yang longgar. Kalaupun mau pakai emas, jangan tampakkan di khalayak ramai. Pakai boleh, tapi tutup dengan pakaian-pakaianmu, tutup dengan hijabmu. Saya pakai gelang, tutup dengan lengan yang panjang atau handsock itu, silakan pakai, nggak apa-apa. Nah, kalau nanti kiranya membawa mudarat, nggak usah pakai, tinggalkan di rumah. Kalau mau berdandan, sekedar berdandan aja, tapi tidak sampai memancing yang lain. Mohon maaf, kalau sekiranya kita kan nggak tahu diri kita ini cantik atau enggak. Ada yang merasa dia cantik, tahu dia cantik, tapi ada orang yang barangkali insecure, dia merasa nggak cantik, tapi tetap harus berhati-hati. Mau dia cantik, dia merasa, atau dia nggak, baik dia merasa cantik ataupun merasa nggak cantik, kedua-duanya tetap harus berhati-hati. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Perempuan itu, mohon maaf ya, perempuan itu walaupun gila, ini sering saya sampaikan, walaupun gila, masih ada orang yang keinginan laki-laki itu untuk berbuat seks dengan perempuan itu, walaupun perempuan itu gila. Bayangkan, apalagi perempuan itu nggak gila. Ini sering disampaikan guru saya nih, laki-laki itu bahaya. Perempuan gila aja dia ada kepikiran, mohon maaf, untuk seks gitu. Apalagi perempuan itu normal, nggak gila, baik itu cantik ataupun nggak cantik, sama aja. Maka mesti berhati-hati ketika keluar rumah, pakailah pakaian-pakaian yang syar'i, betul-betul longgar. Ya kiranya nggak mencetak tubuh lah, dan dandanannya ya seadanya sajalah. Nggak usah apa yang mau kita cari, mohon maaf lah, seadanya sajalah, jangan cuek-cuek kali kalau perempuan kan. Tapi kalau untuk di dalam rumah, latihan, nggak apa-apa. Kamu mau bersolek di dalam rumah, nggak apa-apa, silahkan. Kamu mau ngapain, pakai pakaian yang paling kamu suka pun dalam rumah, silahkan. Latihan sebelum punya suami, nggak apa-apa, latihan. Jangan kebalik, ini keluar rumah dia cantik-cantik, dalam rumah bau-bau dia. Dari sekarang, makanya sudah tidak dari sekarang kalau bisa, karena kalau dalam rumah tangga nanti terbiasa seperti itu, apalagi dapat suami yang nggak bisa mendidik istri, nggak bisa ngasih tahu baik-baik.
sehingga kamu tetap dengan pribadi kamu yang seperti sekarang gitu. Nah, jadi ini kesimpulan sederhana seputar tabarruk tadi, semoga manfaat.